Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ade Ika Ahdia dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dengan NIM 2313401137. Baik teman-teman, di sini aku bakal liatin ke kalian video bimbingan kelompok dengan topik pembahasan dampak beban akademik yang terlalu berat terhadap kesehatan fisik dan mental pada mahasiswa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Teman-teman di sini semua udah pada makan belum? Udah. Berarti ada yang udah, ada yang belum ya? Terima kasih teman-teman semuanya udah menyempatkan waktunya untuk bimbingan kelompok dengan saya. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Di sini siapa nih yang bakalan pimpin doa satu orang? Ahlun. Mungkin saya mengusulkan bimbingan kelompok untuk teman saya yang sebelah kiri, Anil. Oh iya, Ahlun. boleh. Baik, sebelum melanjutkan sesi selanjutnya ya, mungkin kita berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Teman-teman, di sini ada yang tahu bimbingan kelompok atau udah pernah bimbingan kelompok belum sebelumnya? Belum. Teman-teman, bimbingan kelompok itu proses di mana sekelompok orang untuk kumpul bareng untuk saling diskusi, sharing, atau memecahkan masalah yang akan dibahas nanti. Nah, tujuannya itu agar meningkatkan komunikasi kita, terus saling menghargai pendapat orang lain, terus meningkatkan rasa percaya diri. Sampai sini paham atau ada yang ingin ditanyakan? Nah teman-teman, sebelumnya saya pengen ngasih tahu nih, ketika kita melaksanakan bimbingan kelompok, pasti di sini ada dari teman-teman sharing, terus ngomongin tentang perihal pribadi atau privasi, cukup dibahas di forum ini saja, tidak usah dibawa keluar dari forum ini, agar sesi diskusi pada hari ini lancar, nyaman, dan semuanya ngerasa aman. Teman-teman, di sini belum pada kenal kan? Belum. Alangkah baiknya kita kenalan dulu ya. Kan katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Teman-teman, boleh perkenalkan dulu. Kita nanti ada ice breaking ya. Saya contohkan dulu ya ice breakingnya. Ini misal kayak gini. Perkenalkan, nama saya Ika. Hobi saya bermain, gitu ya. Boleh dari saudara sebelah kanan saya dulu. 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Yanto. Hobi saya Mancing. Perkenalkan, nama saya Iqmal. Hobi saya main bola. Perkenalkan, nama saya Al. Hobi saya bermain. Perkenalkan, Belum selesai. lanjut. Apa namanya juga SBC ya teman-teman ya? Ya, lanjut. Oke. 1, 2, 3. Perkenalkan,
mantap. Perkenalkan, nama saya Saiful. Hobi saya bulu tangkis. Perkenalkan, nama saya Oyot. Hobi saya Pancing. Perkenalkan, nama saya Nampak. Hobi saya main bola juga. tepuk tangan dulu dong. Gimana nih, udah pada relax belum? Relax. Relax. banget. Teman-teman, tarik nafas dulu dong. Teman-teman, di sini kita akan ada 2 topik, yaitu topik tugas sama topik bebas. Nah, teman-teman bisa memilih nih mau topik tugas atau topik bebas. Kalau topik tugas itu pembahasannya topiknya dari saya mengajukan akan membahas apa. Kalau topik bebas itu dari teman-teman, semisal ini kan ada 7 orang, terus yang mau mengajukan topik, semisal ada 3 orang, nanti kita voting siapa suara yang paling banyak. Jadi teman-teman di sini mau tugas atau bebas? Tugas. Karena teman-teman di sini memilih topik tugas, yaitu pembahasannya dari saya. Jadi saya akan membahas tentang dampak tugas terlalu berat akibat dampak tugas tuntunan akademik terlalu berat terhadap kesehatan mental dan fisik pada mahasiswa. Kenapa saya mengajukan topik ini? Karena topik ini kayak semua mahasiswa itu merasakan ya beban tugas dari akademik, terus deadline yang bertabrakan, terus efisien waktu yang susah kita buat cara gimana sih kita berorganisasi, terus nilai kita harus bagus, terus semua akademik nilainya harus bagus. Jadi saya mau teman-teman itu di sini berdiskusi kita bareng-bareng, atau ada pengalaman pribadi teman-teman akibat tekanan akademik, teman-teman mentalnya down atau fisiknya lemah, itu teman-teman. Boleh dimulai dari sekarang aja, siapa yang ingin membahas topik itu? Di sini teman-teman ada yang pernah mengalami nggak kayak tekanan mental atau sakit-sakitan kan, karena kadang kita begadang ya ngerjain tugas, terus jarang makan, akibatnya besoknya kita sakit atau gimana gitu. Terus mentalnya juga ada yang ngedown gara-gara karena kadang ada sebagian dosen yang tidak bisa memahami mahasiswanya. Teman-teman boleh bisa sharing dari sekarang juga. Siapa yang mau sharing atau berbagi cerita? Ada yang mau nggak? Ada. Gue juga terus Ya boleh. Ini aja. ya. Mungkin izin pimpinan kelompok teman-teman untuk hari ini kita berdiskusi tentang yang sudah ditentukan ya, tugasnya itu tuntutan tugas akademik yang terlalu berat bagi atau berdampak bagi kesehatan mental fisik mahasiswa gitu. Mungkin saya izin menyampaikan pengalaman saya sendiri, bagaimana mungkin salah satu kekurangan daripada tugas yang terlalu berat dan dosen yang menuntut tugas itu dengan seperfect-perfectnya atau seperfeksionis mungkin, yang akhirnya mahasiswa-mahasiswi terutama di UIN SMA Banten hari ini gitu, dibebankan akan hal itu yang harusnya ditingkatkan ke mahasiswa. Mungkin itu bisa ada solutif atau solusi yang lebih baik dan bagus serta efisien, karena memberatkan tugas yang perfeksionis atau yang sangat-sangat bagus bagi mahasiswa itu meningkatkan stres
terhadap mahasiswa dan mahasiswi itu sendiri, karena saya pernah mengalami ya pimpinan kelompok atau teman-teman semua mengelola tugas yang berat dan deadline yang sangat cepat tanpa dimaklumi sama dosen yang mengasih tugas itu sangatlah beban pikiran, beban kita, beban moral. Dan solusinya dari saya sendiri ya untuk mengelola dan memanage beban-beban tugas yang sudah dikasih dosen yang tidak bisa memanusiakan manusia adalah dengan mengerjakannya dari awal setelah keluar dari mata kuliah atau perkuliahan. Contoh misalnya ketika saya mendapatkan tugas satu mata kuliah, setelah diberikan tugas saya menyicil dengan menulis atau kalau bentuknya makalah dengan mengetik di sela-sela jam MK atau jeda MK. Mengelolanya seperti itu. Mungkin itu saja sih yang saya sampaikan. Terima kasih. Kepada teman-teman yang lain. Ada lagi teman-teman yang lain bagaimana? Oke, aku mungkin pimpinan kelompok. Ya silakan. Ini sama mungkin tadi sebelah saya memang tidak berbicara tentang pengalaman pribadi juga gitu ya. Saya rasa kalau misalkan sekiranya dosen memberikan tugas itu nggak jadi soal bagi saya pribadi selagi memang kalau si dosennya itu bisa kooperatif. Artinya dosen itu nggak bisa seenak-enaknya memberikan tugas kalau misalkan sekiranya dosennya itu juga jarang masuk, dalam artian nggak intens mengawal akan hal pembelajaran. Karena saya rasa kalau misalkan dikasih tugas dan kita paham itu kita bakal enak mengerjakannya. Cuma beda halnya ketika kita diberikan tugas tapi kita bingung tugasnya ini kayak gimana, penyelesaiannya kayak gimana. Kan itu yang menjadi tekanan terhadap pribadi masing-masing. Dan mungkin di sisi lain kita juga yang namanya mahasiswa kan belajar nggak cuma satu MK gitu ya, ada beberapa MK lah. Nah di situ kalau misalkan ngasih tugas ya mungkin nggak terlalu hard gitu tuh, cuma ngasih tugas yang sekiranya logis dan itu bersifat mantik daripada pembelajaran yang sudah dia sampaikan. Apalagi ditambah menurut saya kayak pembelajaran online itu kayak kurang efektif lah, karena kan enggak atau belum tentu semuanya ketika belajar online itu orang lain dengan kondisinya yang beda-beda itu bisa fokus gitu tuh mendengarin apa yang dosen sampaikan. Mungkin dengan adanya online, pembelajaran online dengan tugas yang banyak juga itu akan bikin stres orang mahasiswa atau mahasiswi gitu tuh. Mungkin itu aja sih pengalamannya. Terima kasih. Ada lagi? Mungkin ingin menambahkan Ya, boleh. contoh untuk pemantik diskusi kita hari ini untuk kita sharing session aja gitu. Melihat setahun 2 tahun silam peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia yaitu bunuh diri disebabkan oleh stres, dan biasanya salah satu faktornya itu beban tugas dan objeknya itu adalah mahasiswa baru. Nah, kita melihat di UIN Wali Songo, di UIN Semarang waktu itu banyak yang ibaratnya stres dan akhirnya menggantungkan diri atau bunuh diri lah karena beban tugas. Nah, sebenarnya yang kita harus perhatikan hari ini di dunia pendidikan di Indonesia, bagaimana kita menciptakan solusi baru untuk tidak serta-merta menugaskan atau memberi tugas yang berat gitu. Mungkin banyak mahasiswa hari ini menerima saja, tapi kita juga memikirkan apa dampaknya ketika memang sangat diberatkan sekali pada mahasiswa-mahasiswi, karena memang peristiwa silam 2 tahun kemarin itu mengingatkan hal
kita bahwasanya tugas itu bagi mahasiswa baru itu sangatlah berat, tahu transisi dari masa SMA ke mahasiswa itu sangatlah berat. Jadi mereka tidak bisa menerima bagaimana caranya mengelola, kan seperti itu. Harusnya dosen juga bisa memberikan masukan, bisa memberikan solusi gitu. Nggak harus memaksakan, nggak harus perfeksionis gitu. Itu aja. Silakan teman-teman berpendapat. Iya, Terima kasih. izin masuk ya. Memang tuntutan daripada mengerjakan tugas ini ya, apalagi bagi mahasiswa baru itu kan sangat berat ya, Pak. Apalagi tugas itu memang apa ya, bobotnya itu ya sangat sulit. Ya saya pribadi juga memang terkadang apabila tugas itu sangat banyak, ya tentunya itu sangat begitu berdampak lah kepada diri saya. Ya tentunya dari segi apa ya, fisik lah gitu kan, karena emang mengerjakan tugas itu meskipun yang bekerja itu tangan, akan tapi kan tidak hanya tangan, otak juga bekerja. Nah saya rasa otak juga ya, walaupun tugas itu hanya sekedar apa ya, sekedar nulis atau bagaimana, saya rasa ya otak juga butuh istirahat, butuh apa ya, butuh jeda gitu untuk tidak melulu memikirkan hal-hal yang sifatnya itu memang sebuah hal yang menjadi tuntutan gitu. Memang itu tugas kan yang seharusnya bagi mahasiswa sendiri itu memang harus mengerjakan gitu, karena memang itu merupakan kewajiban daripada seorang mahasiswa. Tapi alangkah baiknya dosen juga tidak saling untuk memberatkan dalam memberikan tugas kepada mahasiswa. Nah, saya berpikiran ya, saya rasa dosen-dosen ini ketika ingin memberikan tugas kepada mahasiswa, apalagi tugas mingguan atau tugas yang lainnya, alangkah baiknya itu ya bernegosiasi kepada mahasiswa itu sendiri. Dalam arti yang penting kan gini, saya sebagai dosen memberikan tugas, akan tapi tugas itu dinegosiasi untuk meminimalisir supaya mahasiswa ini tidak keberatan dalam mengerjakan tugas tersebut. Toh poin atau outputnya juga kan yang penting tidak keluar daripada MK tersebut gitu. Yang penting ya ada tugas, terus mahasiswa juga dapat ilmu dari MK tersebut atau dosen tersebut. Yang penting ya mahasiswa itu dapat mengerjakan dengan baik gitu. Jangan jadi ketika apa ya, mahasiswa itu menerima tugas seolah-olah itu bukan beban gitu kan, tapi ya itu sebuah ilmu yang baru yang harus dikerjakan oleh mahasiswa itu sendiri gitu. Terima kasih banyak. Izin masuk. Ya. Dari ini kan apa sih namanya, banyak juga kan gitu tuh, apalagi cewek misalkan tuh kurangnya apa ya, makan gitu tuh, terus kurang tidur, gangguan tidur. Biasanya kan kalau ngerjain tugas gitu ya, ke deadline-nya mepet gitu tuh, biasanya kayak kurang tidur, kurang istirahat, terus makan juga kayak dinanti-nanti gitu tuh, jadinya lambung gitu kan. Terima kasih. Menurut teman-teman di sini kan beban akademik yang terlalu berat itu mengganggu ya ke fisik, ke mental. Solusinya agar kita tuh tugas kita selesai, tapi fisik kita juga nggak terganggu gitu, mental kita nggak terganggu. Solusinya bagaimana? Ya izin masuk. Siapa dulu nih? Kakak dulu lah. Ya udah, saya dulu. Ya mungkin solusi yang saya tawarkan atau yang saya berikan itu yang pertama, mahasiswa itu ya bagaimana dia mampu manajemen waktu, dalam arti ketika memang itu ada deadline-nya mepet, sebaiknya mahasiswa itu sebelum mepetnya deadline harus membuat plan, dalam arti
harus bisa memetakan gitu kan, deadline mana yang sekiranya itu dekat gitu kan, yang harus dikumpulkan, maka tugas itu harus dikerjakan. Ya kalau bisa H-3 lah gitu kan. Kalau misalnya tugas-tugas yang lain itu masih jauh, itu ya harus dikesampingkan dulu. Yang difokuskan itu tugas yang dekat gitu kan. Kalau misalnya tugas yang sudah dekat itu selesai dikerjakan, baru mengerjakan yang lain. Karena itu yang saya yang saya implementasikan selama ini ketika berkuliah itu ya, ketika ada tugas itu ya yang paling mepet deadline itu yang saya kerjakan kayak gitu. Terus kalau misalnya ada waktu-waktu senggang, seolah setidaknya kita menyicil tugas tersebut walaupun deadline-nya misalkan masih jauh. Kalau semisal ada waktu senggang, kalau semisal waktunya mepet, memang harus waktunya sibuk gitu, cuma di sela-sela kesibukan masih bisa mengisi. Nah, isi yang sekiranya mepet banget di deadline tersebut kayak gitu. Terima kasih. Izin masuk pimpinan kelompok. Silakan. Ya, saya sangat mengafirmasi tadi ke teman sebelah saya. Bahwasannya yang pertama memang dari memanage diri kita ya. Iya. Karena kan di sini kita adalah mahasiswa gitu kan. Mahasiswa saking siswanya gitu kan, kita harus bisa manajemen diri kita gitu. Baik apapun itu, karena kita memang tadi yang dikatakan teman saya juga, dari SMA ke mahasiswa itu sangat berbeda gitu. Kadang ada shock dulu atau kaget gitu ya. Dan mungkin di situ adalah momentum adaptasi dari siswa ke mahasiswa gitu. Tetapi ya itu akan menjadi hal yang terbiasa lah yang akan kita lakukan gitu. Terbiasa nanti akan terbentuk gitu. Dan juga saya juga ingin menawarkan sih, selain daripada diri kita yang telah manage gitu kan, menawarkan untuk solusi kepada dosen-dosen atau guru gitu kan. Mungkin masih adanya kesalahan dalam metode mengajarkan gitu, sehingga mahasiswa atau siswa ini merasa terbebani gitu kan, yang ujung-ujungnya berdampaknya dengan kesehatan mental dan fisik gitu. Karena saya juga dapat dari literasi ya, referensi bahwasannya ya 1,3% di Indonesia ini itu hanya beberapa persen lah, 1,3% itu guru yang menggunakan metode baik dan benar. Sisanya 80% itu cuma ceramah lah selama gitu. Jadi ya solusi ke depannya gitu ya, untuk menunjang masa depan juga ya, dosen harus bisa memahami lah kondisi mahasiswa. Terima kasih. Ada yang ingin berpendapat lagi? Jadi kan tadi saudara saya sebelah kiri bilang sekarang guru atau dosen itu tidak banyak yang paham ya cara metode yang baik, yang benar untuk mengajarkan mahasiswanya atau siswanya. Nah, menurut teman-teman di sini, agar dosennya itu melek akan hal kayak gitu seperti apa? Kan sekarang tuh mahasiswa tuh banyak ya kasus-kasus yang bunuh diri akibat tekanan beban akademik yang terlalu berat gitu. Solusinya agar dosen atau guru itu melek akan hal seperti itu. Ada yang ingin berpendapat? Mungkin gimana? Bang, teman Anil, silahkan berpendapat. Ikan. Ini yang belum ngomong. Ikan. Ya. Di. Bentar dulu. Nah, oke. Mungkin izin berdiskusi aja, izin berpendapat pimpinan kelompok. Bagaimana menentukan metode yang baik dan efisien untuk menekan angka stres terhadap beban akademik. Kita harus bertanya dulu pada situasi hari ini, kenapa dosen hari ini tuh menggunakan metode yang sangat monoton. Kita harus bertanya seperti itu dulu. Dari
segi apa mereka melakukan hal itu. Kalau kita mengerucut dari pendidikan di Indonesia, aku atau saya sendiri menelaah lebih dalam kenapa dosen sangat monoton dan sangat ya terserah dia aja atau terserah moodnya. Karena banyak dosen-dosen honorer atau guru-guru honorer yang hari ini masih dikatakan kekurangan gajinya, yang hari ini dia membalaskan dendam itu kepada mahasiswa atau siswa atau siswinya. Nah, harusnya negara itu bisa lebih melihat ke arah situ, karena pendidikan itu adalah sektor yang paling penting ketika kita membahas di suatu instansi negara. Nah, untuk melakukan metode seperti itu, ya kan, ketika memang diberdayakan gurunya, dosennya, saya sangat yakin 100% ya mereka juga melihat kondisi objektif mahasiswa atau siswa-siswinya. Mereka pasti menggunakan metode yang lebih efektif, metode yang lebih bagus, metode yang lebih baik. Karena apa? Karena dirinya sendiri atau gurunya sendiri itu diberdayakan atau dosennya itu diberdayakan. Mungkin seperti itu pandangan saya pemilihan kelompok. Terima kasih. Ada yang ingin berpendapat lagi? Udah kali ya. Cukup. Dan Udah. cukup. Tema berdiskusi ini, gimana teman-teman? Ada yang mau menyimpulkan nggak diskusi pada hari ini? Kan teman-temannya Ya, silakan. Izin masuk ya. Ya, Tadi udah membahas tentang gimana mahasiswa dalam menyelesaikan tugasnya, baik dari segi waktu, pikiran, tenaga, terus tadi gimana dosennya cara untuk menyampaikan informasi tugas pada mahasiswa itu yang baik dan benar kayak gimana. Menurut saya sebagai mahasiswa gitu ya, sebagai katanya kan agen of change gitu, yang dimana lanjut teman-temannya. Kita harus belajar dan salah satunya kewajiban untuk menyelesaikan tugas yang harus dikerjakan. Akan tetapi dosen juga harus bisalah gitu mengerti keadaan mahasiswanya, baik dalam segi waktu, tenaga, pikirannya gitu. Dan jangan sampai itu menjadi beban moral terhadap mahasiswa itu sendiri. Tadi kan banyak mahasiswa yang bunuh diri segala macam gitu. Nah, itu juga harus adanya evaluasi dari tenaga pendidik dan pemerintahnya itu sendiri gitu, agar Indonesia ini bisa berkembang lebih baik dari sektor pendidikannya, karena kan sektor pendidikan itu adalah paling penting gitu untuk bangsa Indonesia itu sendiri. ya, terima kasih teman-teman. Mungkin kita akhiri ya diskusi pada hari ini. Teman-teman ingat ya, kalau kita lelah, orang tua di rumah tetap berusaha kuat untuk kita. Kita kasih aplaus dulu untuk terima kasih buat hari ini menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kala nanti badai kan datang, angin akan buat kau goyah. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat.